Aku berlindung daripada umur yang diisi dengan amal-amal yang jahat. Aku minta lindungi daripada angan-angan yang mencegah akan mengerja amal soleh. Angan-angan itu ya mengelamun uji orang bahari, bahasa Banjarnya anak menggulung langit. Jadi kami ingat lagi lawan akhirat. Berlindung itu supaya jangan terhijab hati daripada akhirat. Sebab apa yang di dunia ini ada persamaannya dengan yang di akhirat. Pahamkah? Ada sesamaannya. Biasa kalau rupiah ada sesamaannya. Kita melihat yang satu ini ingat kawan-kawan di rumah. Sesamaannya itu ada. Nah ini supaya jangan sampai terdinding. Misalnya kita berkumpul di sini kan di dunia. Nah jangan sampai kita ini lupa berkumpul di akhirat, di surga. Harus kita itu ingat bahwa di surga akan berkumpul. Lalu caranya kumpulan itu dipilih, tentu kumpulan yang baik. Ya kan? Di dalam neraka ada juga kumpulan neraka. Jadi kalau berkumpul yang jahat, nantinya berkumpul juga, tapi dalam neraka. Kalau berkumpul orang ahli surga, nantinya di sana berkumpul ahli surga. Ringkasnya, duduk kita ini dijaga di mana duduk itu. Apakah di majelis yang baik ataupun di majelis yang tidak baik. Mengenai teman, apakah teman ini baik atau tidak, itu dipilih. Sebab siapa teman kita di sini, itulah teman di akhirat. Rumah, kalau kita bisa rumah ada dua, sama, ya lah. Lalu ketika kita berada di rumah nang sebuah ini, kita itu ingat rumah nang sebuahnya. Nah itu. Tapi lainnya itu rumah nang sebuahnya ini kekal. Rumah nang di sini hancur. Paham? Nah, itu perlainannya. Pakaian di sini ada, di sana ada. Jadi kalau kita merasuk mempuruk pakaian, kita harus ingat pakaian yang di surga itu. Sundusin wa istabraqin. Itu. Jangan sampai kita berpakaian lupa dengan pakaian yang di sana. Ini semua mahajatakan pikiran tafakur. Itu nang jadi Allah Ta'ala itu nang disuruhnya itu orang mukallaf, orang punya akal. Supaya akalnya digunakan, jangan terdinding dengan akhirat. Kita di sini ada bini-binian, di akhirat ada juga binian. Jadi tatkala melihat bini-bini yang di sini, supaya jangan terdinding bini-bini yang di sana. Nang di sini sasar batuha, sasar malempos. Kalau nang di sana ada batuha lagi. Tetap kalau nang di sini balu bisa balu, kalau nang di sana bujang terus-terusan. Itu perlainannya. Jadi kemana mata kita harus ingat tembus pandangan itu ke akhirat. Kalau di sini ada hawa yang baik, di sana juga ada hawa yang baik. Kalau kita kena AC, kena kipas angin, kena tampuran angin, di sana juga ada, tapi lain. Yang di sini enggak kekal, yang di sana kekal.
Ini menghajatkan akal kita itu tidak terbimbing daripada akhirat. Jadi badannya di dunia, hatinya di akhirat. Paham? Nah ini yang dinamakan orang-orang yang punya cita-cita tapi tidak membimbing akan amal akhirat. Dunia ini adalah tamsil bagi akhirat. Kebaikan yang di dunia ada juga di akhirat. Kejahatan di dunia ada juga di akhirat. Api misalnya di dunia ada, di akhirat ada. Tapi api di dunia ini ada seberapa? Api ada akhirat itu kekal. Jadi tatkala kita ada melihat api, kikisan kah, korek api kah, apa harus hati kita ingat lawan neraka. Itu setiap apa aja disuruh begitu. Nah ini menghajatkan akalnya itu harus patonah, cerdik, bisa nang mata ini kadang menghijab lawan hati. Ayo coba kawan-kawan di dunia sini, tapi jangan lupa di sana ada kawan. Ada baik, ada jahat. Rumah ada juga, ada yang bagus, ada yang kada. Begitu juga di sini. Kalau kita kawan yang baik, senang. Kalau rumah yang baik, senang. Nang di sana lebih lagi baik. Jadi banyak ke sana daripada di sini. Mestinya kayak itu. Ini yang dipinta oleh Rasulullah, bukan doa ini hanya doa iyah biasa, doa biasa, tetapi doa ini doa memerintah. Nah, ini termasuk juga seakan-akan termasuk dalam kaidah lah, dalam kaidah khabariyah di mana insya'iyah. Mirip masuk di sini. Pinanya Nabi membaca doa begini, padahal Nabi itu menyuruh supaya kita begini. Bu'istu mu'alliman, saya ini apa aja gerak dan diam saya adalah mendidik. Apa aja gerak dan diamnya Rasulullah itu adalah mendidik. Diamnya mendidik, kata-katanya mendidik, geraknya mendidik, caranya, kaifiat-kaifiatnya hal itu mendidik semua. Dan Rasulullah ini adalah syarah dan tafsir yang sangat jelas dari Al-Quran kalam Allah. Kalau Rasulullah ini sebukuan badannya menjadi syarah dan tafsir yang sempurna bagi Al-Quran kalamullah, berarti Rasulullah itu besarnya luar biasa. Oleh sebab itu kita hendak mengetahui kebaikan Rasulullah sampai di mana tidak ada satupun yang sanggup. Lemah semua. Sebab Quran itu walau anna min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhurin ma nafidat kalimatullah. Itu tafsir yang sebenar-benarnya tafsir Quran itu Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tafsir Quran yang kedua. Tafsir Quran yang ketiga Ibnu Abbas. Jadi apa tingkah lakunya Sayyidina Ali, apa tingkah lakunya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, itu adalah tafsir Quran yang jelas. Oleh sebab itu kalau kita ketemu Rasulullah atau ketemu Sayyidina Ali atau ketemu Sayyidina Abbas, sempat kita itu bersahabat dengan mereka ini, nah, kita ikutilah bagaimana mereka, apa cara mereka. Tapi mereka sudah pulang semuanya, tetapi riwayatnya tetap ada tertulis, riwayat Nabi.
Nah, di antara riwayat Nabi ialah di dalam kitab Maulid. Maulid apa saja, baik nadham maupun nazar, di sana adalah membicarakan masalah bentuknya Rasulullah dan akhlakul karimahnya Rasulullah. Tetap ada tertulis riwayat Nabi. Nah, di antara riwayat Nabi ialah di dalam kitab Maulid. Maulid apa saja, baik nadham maupun nazar, di sana adalah membicarakan masalah bentuknya Rasulullah dan akhlakul karimahnya Rasulullah. Di antaranya Rasulullah SAW itu adalah menjadi khaddam istrinya. Rasulullah menjadi khaddam istri, bukan istri jadi khaddam Rasulullah. Rasulullah berkhaddam kepada istri. Wali ahlihi la khidmatin. Rasulullah menjadi khaddam bagi keluarganya, bagi istrinya. Khaddam istri jadi sesuruhan ini. Kenapa? Mutawadhi'an lillah, karena memandang bahwa bini ini mazharnya Allah. Jadi dia itu jadi khaddamnya Allah, zahirnya jadi khaddam bini, hakikatnya khaddam Allah, karena pandangan Rasulullah bini ini mazhar bagi Allah. Nah ini sebab apa? Karena Rasulullah diberikan fatonah. Nah ini jadi fatonah ini yang penting. Nah adapun fatonah kita, akal kita ini adalah sejuzu daripada akalnya Rasulullah. Sejuzuknya aja. Sejuzuknya aja. Oleh sebab itu akal ini menimbulkan akhlakul karimah. Setiap akhlakul karimah itu sumbernya adalah Rasulullah SAW. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa mutalaqqan an zainil wujud. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Jadi orang yang paling untung hidup orang yang pernah ketemu Rasulullah yaqadatan waktu bangun, walau di akhir umurnya sejenak. Jalannya untuk ketemu Rasulullah SAW harus kita dulu membaca amalan-amalan yang bertemu Rasulullah di waktu tidur. Sebab sudah menjadi tradisi, tidak bisa dan tidak sanggup orang itu melihat Rasulullah waktu bangun, kecuali sering bermimpi dulu bertemu Rasulullah di dalam tidur. Di antara amalan untuk bermimpi Rasulullah dalam tidur, membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril adhar wa sirrillahil akbar. Sebelum tidur dibaca 15 kali, jangan kurang, jangan lebih. Dan guringnya berudu. Jadi kalau ada pekerjaan yang membatalkan wudu, kerjalah lebih dulu. Kerja lebih dulu. Selesai, nah berwudu, baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin ad-durril azhar, mutiara yang bersinar-sinar, wal yaqutil ahmar, merah delima. Kalau yakut yang merah berarti delima, merah delima. Kulitnya itu lebih dari merah delima. Cahayanya itu lebih daripada mutiara. Jadi putih bercampur merah-merah. Nah, wan nuril adhar, dan sesuatu yang zahir dan mendohirkan. Ini makna wan nuril adhar, sesuatu yang zahir dan mendohirkan. Dia zahir dan mendohirkan.
Jadi Rasulullah itu zahir dan mendahirkan yang lain-lainnya. Karena semua yang lain dari Rasulullah terbitnya daripada nur Nabi Muhammad. Nah, karena itulah disebut Allah Ta'ala Nabi Muhammad ini namanya nur. Laqad ja'akum minallah nurun, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti daripada nur di situ adz-dzahir fi nafsih wal mudhhir li ghairihi. Itu anu definisinya. Adz-dzahir fi nafsih wal mudhhir li ghairihi. Dirinya nampak, menampakkan kepada yang lain. Jadi yang lain ini nampak karena siapa? Karena yang ini Rasulullah wan nuril adham wa sirrillahil akbar, dan ini rahasia Allah yang sangat besar. Artinya tidak ada yang mengetahui hakikatnya Rasulullah, hanya Allah saja. Kalau bashar, manusia, makhluk, malaikat tidak tahu hakikatnya betul-betul Rasulullah SAW. Buka aja dalam kitab maulid-maulid itu. Semua akal manusia ini tidak sampai menyatakan, membicarakan, mengibaratkan dengan lidah akan Rasulullah. Habib Ali berkata, basyaron la kal basyar. Hingga situ aja. Manusia ya manusia, tapi bukan seperti manusia. Hingga situ aja kalau dipender. Tapi tetap yang qadim itu satu, yaitu Allah. Nah, yang ilmu yang sesat menyesatkan lah, ini basyarun la kal basyar. Disitulah dia mengatakan bahwa Muhammad itu kalau dia preman Muhammad, kalau dia dinas ya Allah Ta'ala. Di sini ilmu yang sesat menyesatkan. Ini biasa dipegang oleh orang yang mengajar muridnya masalah martabat 7. Rusaknya itu karena martabat 7 itu dipegang oleh orang yang tidak betul, yang tidak ahli. Martabat 7 itu ada di dalam kitab Durrun Nafis. Jadi hati-hati. Oleh sebab itu Durrun Nafis itu kitab laki. Jangan dibilang kitab bini. Enggak semua orang. Yang pertama dulu mesti gurunya itu dulu. Gurunya ini belajar Durrun Nafis lawan guru ini belajar kepada guru ini sampai kepada pengarangnya. Ini nukar di pasar atau peninggalan arwah bapak, dibaca sendirian. Paham? Membaca martabat yang 3 di atas, yang qadim. Di situ ada Nur Muhammad beliau terbicara. Jadi dia memadahkan kalau dinaikkan ke atas jadi qadim, diturunkan ke bawah jadi baharu. Kalau dinas jadi Allah Ta'ala, kalau preman jadi Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu pandang zahirnya manusia, tapi hakikatnya Allah Ta'ala. Di sini yang menuhanakan Nabi Muhammad. Oleh sebab itu jangan sampai seperti Nasrani ujar Sahibul Burdah. Iya kan? Puji aja Rasulullah, tapi jangan rimpat. Seperti Nasara memuji Nabi Isa dipadakannya apa? Anak Tuhan. Anak Tuhan, ya kan? Maryam bini Tuhan. Ada lagi yang mengatakan Allah Tuhan, Allah Tuhan, ya kan? Maria Tuhan, Yesus Isa Tuhan. Nah, jadi ya salah sedikit kurang lebih aja. Pokoknya Tuhannya 3. Innallah talithu tsalasah. Allah Ta'ala itu
yang ketiga daripada dua, artinya Tuhannya tiga. Apabila Tuhan tiga, ya kan, berarti tidak ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu berarti orang itu tidak Pancasilawi. Kalau Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, bukannya tiga, bukannya luru, bukan telu, bukan papat, bukan lima, bukan enam, bukan peto, bukan walu, bukan songo, bukan sepuluh. Ini ada Jawa, ada Maduranya. Ada lagi yang mengatakan Allah Tuhan, Muhammad Tuhan. Jadi dalilnya wa huwal ladzi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilahun. Jadi Tuhan yang di langit Allah, Tuhan yang di bumi Muhammad. Lalu kalau Muhammad ini Tuhan, kita ini terjadi daripada Tuhan, berarti kita ini Tuhan juga. Lalu kalau sembahyang lagi, maka ditimpas ini tahan. Dasar ditembak pada babuji, tahan. Mangkat memotoran tuh sebelah jari jija, gancang benar. Tapi lamun kada makan sampai seminggu, baku ciak juga lafar, ya minta makan, nah bakuriak juga. Jadinya guru banknya apabila ikam tak dapat kurang ilmu sebuku, buat dalam kamar kunci sampai seminggu, jangan diberi banyu. Nah Pak, mengaku ke hamba kada Pak. Nang jadi kita ini lapar supaya kita ingat kita ini kada kodim, kita ini baru. Nang jadi kita ini susah hidup supaya ingat kita ini kada Allah Ta'ala. Nang jadi kita garing karena kita bukan Allah Ta'ala. Nang jadi kita dihina orang, dicaci maki orang, disambati orang, disumpahi orang, diberi malu orang, difitnah orang. Itu semua hikmahnya menunjukkan kita ini bukan Tuhan. Hikmahnya, jadi kalau mengambil hikmahnya, kita itu senang bahwa ingat bahwa kita ini hamba. Ya, ada orang jago bahari garing, maka jago benar ya. Menya ada sidin itu, orang rahatan daur ada sidin. Diam, ada sidin. Pada kami semuanya manusia. Itu maaf kalau ada orang penyakit jantung, maaf ya. Ada yang satunya lagi tidak pakai suara. Begitu orang mau berkelahi, datangnya mintu. Nah, itu alif lam fa. Kemudian, nah, diputar dia punya sesengot, hanya bersuara, bulingan. Ada jadi lagi orang berkelahi. Nah, jago garing, limbah garing dielangi oleh keponakannya. Sudah sakit, keponakannya itu datang nengok. Jadi sambil mijat bilangnya keponakannya, "Oh sih Ami bisa garing juga sih, padahal jagonya luar biasa." Apa katanya Ami? Hamba. Nah, jadi apa-apa sesuatu itu baik kekurangan di sini, misalnya kekurangan duit, kekurangan macam-macam, kekurangan kesehatan atau kekurangan apapun, itu kita Allah Ta'ala menjelaskan bahwa nyawa pintarlah, bahwa orang berakal kan pintar. Iya toh? Ini berapa? 10. Nolnya mana nih? Nolnya ini berapa?
5. Ini berapa? 5 jadi 10. Masukkan di kantong. Berapa jadinya? 11. Tuh satunya. Artinya apabila orang duduk 10 orang pasti ada yang maulah nah ini seikungnya. Jadi jangan lupa dengan Allah, itu maksudnya. Walaupun lelocoan tapi ada artinya. Itu ngarannya waharpun ja'ali ma'nan. Nah, itu majaz. Dunia ini seluruhnya majaz, akhirat itu seluruhnya majaz. Al-kaunu isyarah wintal maksud. Itu orang Mesir baca. Dunia ini, akhirat ini, kaun seluruhnya alam itu adalah isyarah, rumbayang. Tapi yang dimaksud adalah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi kita melatih diri kita membaca salawat sebelum guring dan berwudu. Salawatnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar. Ad-durril azhar dengan dal, bukan dot, bukan. Ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril awhar wa sirrillahil akbar. Jangan lebih dari 15 kali, jangan kurang. Kalau lebih atau kurang sama dengan rigidnya anak kunci, kelebihan kekurangan nggak bisa terbuka. Itu ujar guruku, ma madha sab'atu layalin illa wa yara fiha al-habib sallallahu alaihi wasallam bi qudratillahi ta'ala. Ada sampai lebih seminggu pasti bermimpi mendapat Rasulullah SAW. Nah itu, andai kata juga sudah dibaca sebulanan kalau bisa bermimpi-mimpi, itu kesalahan TV Anda, bukan saya penyiar. Harus servis dong. Di mana salahnya? Karena su'ul adab ma'al masyaikh. Kalau kita jahat adab terhadap guru-guru kita, maka tertutuplah pintu ru'ya, pintu bermimpi mendapat Rasulullah SAW. Itu kesalahannya. Itu ada kitabnya. Kita bukan bicara kosong, ngomong kosong, tidak, ada kitabnya. Itu. Kalau kita su'ul adab kepada masyaikh kita, itu pintu ru'ya kepada Nabi masdudatun. Hasta masdudun. Nah di sini. Jadi tetap aja Rasulullah SAW itu mulai nurnya sampai kepada jasadnya makhluk muhad das baha ruh, bukan qadim. Ada yang mengatakan qadim dengan makna qadim itu yang paling dahulu, yang paling lawas. Ada yang bapak itu yang memaknai, guru juga melajari dulu napis. Nah kalau qadim itu nang lawas, kantor qadim nang ada di sini Bang hanya Raja Bola. Iya toh. Kepala qadim, wakil kepala qadim, kantor qadim, anggota qadim, supir qadim. Hanya Raja. Hah? Ya kan? Tadudi semuanya, mendipadahkan qadim itu maknanya tadhul wajah. Jadi berhati-hatilah masalah ilmu hakikat atau ilmu batin, jangan sembarangan. Harus orang yang menguasai hadis dan Quran. Gitu. Sebab ilmu ini yang sebenarnya ini adalah mustanadnya, ambilannya dari Quran dan hadis. Mengetahui Quran dan hadis kada bisa kecuali dengan ilmu-ilmu alat. Di antaranya yang penting mantik dan balaghah. Itu penting. Jadi tidak ada ulama-ulama yang mengarang kitab semua orangnya aulia.
aulia semua. Ibnu Malik itu kan tetelnya ahli nahu, padahal wali. Nah, karena setiap orang-orang perempuan yang baik rupa itu kalau ingin menjaga rupanya harus ditutup jangan kena cahaya matahari. Coba lihat bini-binian menghendak ke padang mengatam mesti berpupur. Ya benar pupur bagung. Ada kalau bagung, nah itu arnya kandel pupur. Itu di sininya pulang, lawan apa kain dipundut tangan kan pundut lawan kain juga pulang supaya jangan kena matahari supaya putihnya itu tetap. Tapi aneh juga ada yang sesuatu yang tidak pernah kena matahari toh hirang juga. Malah bercampur kebiru-biruan. Apakah itu? Iyalah itu. Ya. Aneh tapi nyata. Nah ini semua ini adalah menyatakan bahwa kita ini hamba. Jadi kalau dihina orang jangan marah. Itu artinya itu hikmahnya itu Allah memadakan nyawa bukan Tuhan. Pintarai orang berakal kalau pintar tuh. Nah ini berapa 10 nanya mana nih. Nah itu tadi ya kan ini berapa nah 35 yang duanya guring. Nah guring kada berdiri kada bangun kan pada berdiri itu bangunnya. Nah orang bakal yang di pendere mun kada bakal tuan kada mendere kada menyuruh sembahyang kada orang kada bakal kada disuruh sembahyang kada disuruh puasa kada disuruh macam-macam. Nah akal yang sempurna hasil daripada makanan minuman yang halal. Minuman makanan halal usahanya daripada yang halal bukan korupsi. Bukan pungutan liar, bukan harta warisan. Mengambil harta warisan nang lebih daripada bagian seorang